Hey, selamat datang di channel Film Bagus. Apa kabar teman-teman yang bagus? Semoga dalam keadaan bagus-bagus aja ya. Baguser, kali ini ada film yang keren banget untuk dibuat alur ceritanya. Judul filmnya adalah Ferdinand. Film ini adalah film animasi keluarga yang keren banget. Ferdinand itu adalah seekor banteng yang berbeda dengan banteng-banteng lainnya. Dia suka mencium aroma bunga, suka dan sayang pada manusia, dan tidak suka berkelahi alias tidak suka seruduk menyeruduk. Sebelum menyaksikan alur ceritanya, sebaiknya teman-teman bagus silahkan subscribe, pencet tombol loncengnya, like dan share. Terima kasih ya. Kisah ini berawal dari sebuah peternakan banteng yang bernama Casa del Toro di daerah Spanyol. Di sana ada beberapa banteng kecil yang sedang bermain. Banteng mainnya yang seruduk menyeruduk gitu sambil lari ke sana dan kemari. Kemudian di balik pintu ada seekor banteng kecil bernama Ferdinand. Ferdinand tidak pernah ikut bermain dengan teman-temannya. Dia justru suka mengambil ember yang berisi air. Lalu, ember yang berisi air itu ia gunakan untuk menyiram bunga. Lantas, bunga itu ia hirup dalam-dalam. Kemudian, datanglah sebuah truk pengangkut banteng. Banteng kecil yang bernama Valiente itu mengatakan, jika ada truk datang, berarti ada seekor banteng terpilih untuk diangkut. Banteng itu pastilah banteng terkuat. Valiente berangan-angan ingin jadi banteng terkuat di saat dewasa nanti, sehingga dia bisa jadi juara. Ada banteng kecil lainnya bernama Guapo. Ia juga mengatakan bahwa jika dia besar nanti dia juga akan jadi banteng yang juara. Namun, ada banteng kecil bernama Bones. Bones terlalu kurus, sehingga ketika Valiente menyeruduknya, dia terjatuh. Valiente kemudian ingin menginjak bunga kecil kesayangan Ferdinand. Valiente menantang Ferdinand untuk adu seruduk. Ferdinand tidaklah suka berkelahi. Dia mengatakan tidak mau melawan Valiente. Di saat bersamaan, pintu kandang jebol. Banteng-banteng keluar saling bertarung dan saling seruduk. Mereka ternyata adalah ayah Ferdinand dan ayah Valiente. Mereka bertarung untuk memperlihatkan kepada sang matador yang sedang mengawasi. Akhirnya ayah Ferdinand yang terpilih oleh sang matador karena dia menang. Sedang ayah Valiente nampaklah kecewa. Begitu juga dengan Valiente. Ferdinand mengatakan kepada ayahnya, apakah semua banteng harus bertarung? Bisakah banteng menjadi juara tanpa bertarung? Ayah Ferdinand mengatakan itu sudah takdirnya banteng. Akhirnya ayah Ferdinand masuk truk pengangkut banteng dan ia pun berpisah dengan Ferdinand kecil. Hari demi hari Ferdinand menanti ayahnya kembali pulang. Nampak sekali Ferdinand kecil sedang kangen dengan ayahnya. Hingga suatu saat ada truk datang. Ferdinand keluar dari kandangnya karena ia mengira ayahnya telah kembali. Tetapi truk itu kosong dan Ferdinand kecil pun kembali sedih. Seorang penjaga melihat Ferdinand di luar kandang. Kontan ia akan menangkap Ferdinand agar kembali ke dalam kandangnya. Ferdinand ketakutan dan lari. Iya, Ferdinand lari sekencang-kencangnya keluar dari peternakan Casa del Toro itu. Dalam pelariannya, Ferdinand berhasil melompat ke sebuah kereta api sehingga ia lolos dari pengejaran para penjaga. Kereta api berhenti, terus Ferdinand pun keluar dari kereta api. Dia berjalan masuk ke daerah yang asing sekali baginya. Dia sangat ketakutan hingga terjatuh dan terperosok terus pingsan. Sekilas, nampak ada anjing dan seorang manusia. Sewaktu Ferdinand sadar, dia sudah berada di suatu tempat yang berbeda. Ada bayangan manusia yang ternyata itu adalah seorang anak kecil perempuan. Ferdinand ketakutan, namun karena ada bunga di telinga anak itu, mulailah dia merasa tenang. Gadis cilik ini bernama Nina.
Ia memperlihatkan kepada Ferdinand tempat yang penuh bunga, dan dia puas sekali menghirup aroma bunga yang wangi. Hari demi hari, Ferdinand bersama Nina. Ferdinand sangatlah bahagia sekali. Ia tidur bersama, makan wortel, menghirup bunga, bermain setiap hari. Singkat cerita, Ferdinand tumbuh menjadi banteng yang besar sekali. Walaupun badan Ferdinand sangat besar, ia tetap tidur bersama Nina. Ferdinand setiap tahun selalu diajak ayah Nina yang bernama Juan untuk pergi ke festival bunga di kota. Namun sayang, tahun ini Juan melarang Ferdinand untuk ikut karena Ferdinand telah menjelma menjadi banteng yang sangat besar. Khawatirnya, ia membuat orang-orang kota menjadi ketakutan. Juan hanya membawa anjingnya bernama Paco ke festival bunga. Ya, Ferdinand sedih deh. Dia terus berpikir apakah tetap di rumah atau nekat ke festival bunga. Akhirnya Ferdinand nekat berangkat ke festival bunga. Sampailah Ferdinand di festival bunga. Beberapa orang yang ketemu Ferdinand tambahlah kaget. Ferdinand kemudian bertemu dengan Nina. Kepala Ferdinand tersangkut jemuran. Dia terjatuh dan tidak sengaja disengat tawon. Wah, Ferdinand jadi tak terkendali. Kemudian semua orang berteriak dan berhamburan. Polisi datang, Ferdinand dikejar oleh para polisi. Akhirnya Ferdinand berhasil ditangkap. Nina berusaha menjelaskan dia hewan yang baik. Namun tetap saja Ferdinand diangkut ke dalam truk. Dan itulah perpisahan yang menyedihkan antara Ferdinand dan Nina. Truk pengangkut itu pun berjalan menjauh, melintasi desa dan kota. Hingga akhirnya Ferdinand sampailah pada tempat di masa ia kecil bersama ayahnya, yaitu di Casa del Toro. Di Casa del Toro, Ferdinand bertemu dengan seekor kambing. Ia bernama Lupe. Kambing betina ini sangat cerewet. Ferdinand pun bertemu dengan kawan-kawan lamanya. Ada Guapo, ada Bones, dan Valiente kecil, yang sekarang tidak kecil lagi, dan ia terus ingin bertarung dengan Ferdinand. Ferdinand masuk kandang, ia berkenalan dengan 3 ekor landak. Awalnya landak-landak ini takut, kemudian karena melihat Ferdinand banteng yang baik, maka mereka bersahabatlah. Diam-diam Ferdinand mencoba kabur, tapi pagar kawat di area tersebut dialiri listrik tegangan tinggi. Ferdinand pun tersetrum. Kemudian datanglah 3 ekor kuda, mentertawakan Ferdinand yang baru saja tersengat aliran listrik. Keesokan harinya, datang seorang matador yang paling hebat, yakni El Primero. El Primero ingin memilih bantengnya sendiri. Para banteng pun dikeluarkan, semua ingin menunjukkan kemampuannya di hadapan sang matador. Tentu saja kecuali Ferdinand. Dalam aksi itu, Guapo malah tersungkur. Ferdinand berusaha untuk menolongnya. Kejadian inilah yang membuat El Primero tidak suka melihat para banteng yang dianggap kurang beringas. Tiba-tiba truk datang, malah memasukkan Guapo di dalamnya. Semua banteng terheran. Guapo merasa dirinya yang terpilih sebagai banteng juara. Namun, sebenarnya Guapo masuk di dalam truk jagal untuk penyembelihan. Suatu malam, Ferdinand sangat rindu bertemu dengan Nina. Nina pun juga demikian, ia sangat merindukan Ferdinand. Di suatu pagi, El Primero masih menginap di peternakan Del Toro. Ferdinand malah membantu kelinci yang akan ditamprak Angus. Pada suatu malam, Ferdinand berbincang meminta bantuan kepada 3 ekor landak. Ferdinand ingin kabur dari Casa del Toro. Para landak itu membantu Ferdinand dengan menunjukkan jalan untuk keluar. Pada saat melewati suatu ruangan, Ferdinand melihat foto sang ayah. Tapi kemudian di tembok dekat foto ayahnya, terpajang banyak tanduk banteng. Ferdinand berpikir bahwa banteng terpilih bukanlah juara. Semua banteng akan berakhir terbunuh dan tanduknya akan dipajang di tembok tersebut. Ferdinand mengurungkan niatnya untuk kabur, dan ia pun kembali ke kandang untuk memberitahukan kepada teman-temannya perihal apa yang dilihatnya. Tetapi semua tidak percaya. Bahkan Valiente menantang Ferdinand untuk bertarung. Seperti biasa, Ferdinand adalah Ferdinand. Ia tidak akan pernah mau meladeni Valiente. Namun, Valiente tetap menyerang dan akhirnya tanduk Valiente patah. Di saat itulah El Primero melihatnya dan langsung memilih Ferdinand untuk dibawa ke kota Madrid dalam pertunjukan matador. Dan nasib Valiente adalah ke rumah jagal karena tanduknya patah sehingga ia tak dibutuhkan lagi.
Akhirnya Ferdinand memulai rencananya bersama seluruh banteng dan landa untuk menolong Valiente di rumah Jagal. Ferdinand berhasil kabur dan masuk ke rumah Jagal, kemudian bertemu Valiente. Ferdinand membujuk Valiente untuk keluar, namun Valiente menolaknya. Valiente masih menganggap ini adalah takdirnya sebagai banteng yang tanduknya patah. Ferdinand juga mencari Guapo. Guapo sudah siap untuk disembelih dagingnya. Di saat mesin akan menghancurkan tubuh Guapo, Ferdinand ternyata dibantu Valiente. Jadilah mereka saling membantu untuk keluar dari rumah Jagal itu. Banyak rintangan ketika akan keluar dari rumah Jagal itu, namun akhirnya mereka keluar. Semua hewan di situ saling bantu dan berhasil kabur dengan sebuah truk. Kejadian lucu kejar-mengejar antar penjaga dengan truk penuh banteng. Ferdinand berusaha mencari kereta api dengan harapan bisa sampai rumah Nina. Dan para banteng membuat kacau kota sehingga semuanya panik. Para banteng sekarang sudah ada di stasiun kereta api. Kemudian berhasil menaiki kereta kayu yang dikaitkan dengan gerbong atas bantuan Ferdinand. Tetapi sayangnya Ferdinand tidak ikut naik kereta. Dia memilih untuk menghentikan mobil para penjaga Del Toro. Akhirnya Ferdinand berhasil ditangkap kembali. Kekacauan banteng tersebut disiarkan di televisi. Juan, ayah Nina melihatnya dan segera memanggil Nina. Dikabarkan di televisi tersebut, banteng terganas itu akan bertarung dengan El Primero di area gladiator. Tibalah Ferdinand di area itu. Dengan sedih, Ferdinand memasuki ruangan persiapan adu matador dan banteng. Sementara itu, Juan dan Nina bergegas menuju kota Madrid. Dimulailah pertunjukan itu. El Primero keluar ke arena. Pintu banteng pun dibuka. Ferdinand keluar dengan sangat perlahan. Matador mulai dengan kain merahnya. Namun Ferdinand tetap tak bergeming, ia tak bergerak dari tempatnya. Penonton pun terheran-heran melihat banteng tersebut. Akhirnya anak buah El Primero memaksa Ferdinand untuk melawan dengan mengancam menggunakan tombak. Ferdinand yang gugup tersebut akhirnya berlari setelah tertusuk tombak. Ia berlari ke sana kemari hingga akhirnya El Primero diguncang keluar arena. Kemudian El Primero masuk arena lagi dengan menggunakan senjata 2 tombak. Dengan gesit Ferdinand berhasil menghindari tombak-tombak itu. Namun akhirnya paha Ferdinand terkena goresan tombak juga. Karena merasa kesakitan, ia ingin segera menghabisi El Primero. Tetapi kaki Ferdinand tidak sengaja menginjak setangkai bunga mawar. Ferdinand pun memilih untuk menghirupnya sambil ia membayangkan suasana di rumah Nina. El Primero datang lagi dengan membawa pedang dan siap akan ditebaskan ke arah Ferdinand. Tetapi Ferdinand memilih tidak melawan. Ia duduk menatap El Primero. Primero berancang-ancang, namun semua penonton berteriak untuk menyelamatkan sang banteng. Biarkan dia hidup. Nina pun datang di arena. Tampak ia bergembira bisa melihat sang Ferdinand. Mengetahui kedatangan Nina, Ferdinand sangat bahagia. Semua penonton pun melemparkan bunga untuk Ferdinand. Akhir cerita, semua banteng diangkut ke rumah Nina dan hidup bahagia di rumah itu. Oke teman-teman Baguser, itulah alur cerita film animasi Ferdinand. Semoga bisa menghibur kita semua dan menginspirasi teman-teman Baguser. So, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Jangan lupa pula tekan tombol loncengnya agar kamu dapat informasi kisah-kisah yang lainnya. Sampai berjumpa dengan alur cerita film yang lain. Dadah!